Hai Rete, keluarga Eklesia dimanapun kita berada, salam sukacita buat kita semua. Shalom, salam damai sejahtera. Kita percaya pada pagi hari ini di rumah kita masing-masing Tuhan tetap hadir, Tuhan menyertai kehidupan kita. Dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami hampiri tahta-Mu pada pagi hari ini dengan membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang hidup. Kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan izinkan kami lalui dalam hidup kami. Kami percaya akan penyertaan Tuhan yang pasti dalam setiap bagian kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami bersyukur, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan hidup dan berkuasa. Firman Tuhan mengerjakan perkara-perkara surgawi terjadi dalam hidup kami pagi ini. Kami buka hati bagi-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Kami bersyukur, kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan pagi ini. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, Raja dan Penebus jiwa kami. Haleluya. Amin. Keluarga Eklesia yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur, kita bersukacita karena Tuhan bersama kita dimanapun kita berada dan beribadah pada pagi hari ini. Dan saya ingin mengajak kita untuk membaca teks firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Roma 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Firman Tuhan berbunyi demikian. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Terpujilah nama Tuhan. Kita masih ada di dalam suasana Paskah. Minggu lalu kita baru merayakan hari kebangkitan Kristus. Dan ini adalah inti dari kekristenan. Kristus datang ke dunia ini, melayani, menderita, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik dan akan naik ke surga. Kita akan rayakan nanti hari kenaikannya. Dan Dia ada di surga, Dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dan kita bersyukur untuk semuanya itu. Dan kita tahu kematian dan kebangkitan Kristus bukan sekedar suatu fakta historis. Banyak saksinya yang terjadi di masa lampau, yang kita kenang hari ini. Tetapi kematian dan kebangkitan Kristus juga menjadi bagian dalam fakta empiris pengalaman kehidupan saya dan saudara hari ini. Kristus datang ke dunia, mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga.
bukan hanya mengubah sejarah dunia di masa lalu, tetapi juga mengubah sejarah hidup saya dan saudara di masa ini dan masa yang akan datang. Karena kematian dan kebangkitan Kristus memberi kepastian bagi kita yang percaya kepadanya. Kepastian yang kita terima dari kuasa kebangkitan Kristus, yaitu kepastian keselamatan, kepastian iman, kita menyembah Allah yang hidup, dan kepastian hidup. Kita hidup dalam pengharapan, kita punya jaminan dalam kehidupan. Tuhan memelihara kehidupan kita. Ayat yang kita baca di dalam ayat yang ke-32 tadi berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Kalau Yesus Kristus rela tinggalkan surga untuk menjangkau kehidupan saya dan saudara, menderita, mati, dan bangkit bagi kita, firman Tuhan katakan, kalau nyawanya Dia berikan untuk saya dan saudara, tidak mungkin Dia tinggalkan hidup saya dan saudara untuk kehidupan kita yang bersifat jasmani. Kita bersyukur, firman Tuhan katakan, Kristus telah menyelesaikan segala sesuatu bagi saya dan saudara. Karya penebusan Kristus di kayu salib satu kali untuk selamanya, dan itu sudah selesai, menghasilkan pengampunan dosa, pendamaian, dan pembenaran bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan hari ini, kalau kita bisa hidup menikmati setiap janji firman Tuhan, itu karena kuasa kebangkitan Kristus yang nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Kita telah dibenarkan, kita telah menang oleh Dia yang mengasihi kita, yang telah mati dan bangkit bagi kehidupan kita semua. Karya penebusan telah sempurna, kemenangan telah diberikan bagi kita di dalam kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Firman Tuhan katakan, tidak ada di dalam dunia ini yang dapat memisahkan saya dan saudara dari kasih Kristus. Semua penderitaan, semua pengalaman yang sulit dalam hidup kita, firman Tuhan katakan, di dalam semuanya itu, saya dan saudara adalah orang-orang yang lebih dari pemenang oleh Kristus yang mengasihi kita. Mengapa lebih dari pemenang? Karena kita tidak mati di salib. Kristus telah melakukannya bagi kita. Kita hari ini menerima apa yang Kristus lakukan bagi kehidupan kita. Dia menang. Kuasa maut tidak berkuasa. Melalui kuasa kebangkitan Kristus, Dia memberikan kita kemenangan. Sehingga saya dan saudara menikmati kemenangan bukan karena perjuangan saya dan saudara mati di kayu salib, tapi Kristus yang telah melakukannya bagi kita. Itu sebabnya saya dan saudara disebut orang-orang yang lebih dari pemenang. Pertanyaannya pada pagi hari ini yang patut kita renungkan dalam kehidupan kita adalah bagaimana saya dan saudara mengikut Kristus di dalam jalan kemenangannya. Kristus sudah menyelesaikannya bagi kita. Sekarang bagaimana saya dan saudara mengikut Kristus pada jalan kemenangannya. Kita belajar dari Yesus sendiri. Sebelum kita menemukan kubur kosong, kuasa kemenangan dari kebangkitan Kristus, kita harus menemukan 3 tempat utama dalam kehidupan kita mengikut Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa secara de jure, secara hukum, Kristus telah memberikan kita kemenangan melalui kematian dan kebangkitan Kristus di kayu salib. Tetapi secara de facto, secara pengalaman faktanya dalam kehidupan, kita harus mengikuti Dia. Kita harus mengikuti jejaknya, melakukan kebenaran untuk dapat mengalami kemenangan yang telah Dia sediakan bagi kehidupan saya dan saudara. Sebelum kita menemukan kubur kosong, yaitu kuasa kebangkitan Kristus, kuasa kemenangan dalam kehidupan kita, mari kita lihat dan ikuti Dia melalui 3 tempat dalam kehidupan kita yang wajib kita lalui untuk dapat melihat kubur kosong, yaitu kemenangan Kristus dalam kehidupan saya dan saudara
Tempat yang pertama yang dilalui Yesus menuju Golgota, dan kemudian dia mati di sana, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Tempat yang pertama adalah apa yang bernama Getsemani. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita mengikut Kristus, Tuhan juga kerap kali membawa kita melalui Getsemani. Matius 26 ayat 39, sebelum Yesus menyongsong penyalibannya, sebelum dia memenangkan salib, dia telah memenangkan Getsemani-nya. Saat itu dia berkata, kalau boleh, sekiranya mungkin, cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Getsemani adalah tempat doa dan penyerahan kehendak kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin melihat kubur kosong dalam kehidupan kita, kuasa kemenangan Kristus dalam hidup kita, pastikan bahwa saya dan saudara melalui tempat yang pertama yang harus kita menangkan dalam kehidupan kita, yaitu Getsemani saya dan saudara. Tempat doa, tempat di mana kita datang menghampiri Allah, tempat di mana kita menyerahkan seluruh kehendak kita kepada Allah. Tuhan, saya mau seperti ini, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak. Getsemani berbicara tentang 3 hal dalam hidup kita, yaitu relationship with God, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, surrender to God, penyerahan kita kepada Allah. Yang ketiga, submission to God, penundukan diri kepada Allah. Philip Yancey dalam bukunya Bukan Yesus Yang Saya Kenal, The Jesus I Never Knew, dia katakan doa Yesus di Getsemani adalah sebuah doa yang saleh, karena tidak ada doa yang saleh dengan gaya yang resmi. Doa dari kesungguhan, doa dari apa yang ada di dalam hatinya. Sebuah pergumulan doa, sebuah penyerahan kehendak. Biarlah cawan ini lalu. Ada rasa takut dan gentar sebagai seorang manusia. 100% sama seperti saya dan saudara, dia merasakan hal yang kita rasakan. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Ya, dia anak Allah 100% manusia, 100% Allah. Doa Yesus di Getsemani menggambarkan doa yang tidak terjawab, karena cawan penderitaan tidak diangkat. Brian J. Bailey dalam bukunya tentang kehidupan Kristus, pemberi hidup berkelimpahan, dia katakan bahwa semua usaha iblis untuk membelokkan Kristus dari salib itu terjadi di Getsemani. Dia berusaha membelokkan supaya Yesus tidak berjalan menuju salib, sehingga ada terjadi pergumulan yang hebat di dalam dirinya. Tapi Kristus menang lewat doa, sementara murid-muridnya tertidur. Yesus menghadapi salib sendirian. Murid-muridnya semua mengantuk dan tertidur. Dan saya suka Brian J. Bailey mengatakan seperti ini. Salah satu cara iblis untuk dapat mengalahkan kita adalah membuat kita tertidur pada saat kita harus berdoa. Karena dengan demikian, secara tidak sadar kita berada dalam keadaan tidak siap. Itu yang dihadapi oleh murid-murid Yesus. Mereka tertidur pada waktu seharusnya mereka lebih banyak berdoa, sehingga mereka tidak siap. Ketika penderitaan itu datang, mereka lari kocar-kacir. Yesus siap, karena dia memenangkan Getsemani. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tetapi ketika kita hidup dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dalam penyerahan kepada Tuhan, hidup dalam penundukan diri kepada Tuhan, hidup dalam persekutuan pribadi di dalam doa dan penyerahan hidup kepada Tuhan secara sungguh-sungguh, sesungguhnya hidup kita disiapkan oleh Tuhan menghadapi segala kemungkinan apapun di depan kita. Kekuatan dari salib mengalir atas hidup saya dan saudara ketika kita sujud di hadapan Tuhan, kita berdoa dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Doa menyiapkan kita untuk menghadapi segala kemungkinan, menghadapi segala keadaan, dan
meraih kemenangan yang Kristus telah sediakan buat saya dan saudara. Kristus telah menang, dan kita pasti menang, bukan akan menang. Tetapi itu terjadi selama saya dan saudara menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Selama kita menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan untuk taat kepada Tuhan dan hidup dalam hubungan pribadi dengan Dia. Mari kita lalui Getsemani kita untuk sampai kepada kubur kosong, kepada kemenangan kita. Tempat yang kedua yang harus saya dan saudara lalui dalam kehidupan kita untuk mengikut Kristus di dalam jalan kemenangannya. Yang pertama adalah Getsemani kita, yaitu tempat doa dan penyerahan kehendak kita kepada Allah. Yang kedua, yaitu Via Dolorosa kita. Matius 27 ayat 31 sampai 32 menggambarkan jalan yang dilalui Yesus pada waktu memikul salib menuju Golgota. Dan saya mengambilnya untuk kita refleksikan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin melihat kubur kosong, yaitu kuasa kemenangan Kristus dan mengalaminya dalam kehidupan kita, selain yang pertama kita harus melewati Getsemani saya dan saudara. Yang kedua, saya dan saudara harus melewati Via Dolorosa kita masing-masing. Apa itu? Tempat penantian akan Tuhan dalam proses kehidupan. Via Dolorosa saya dan saudara itu bernama penantian akan Tuhan dalam proses kehidupan. Via Dolorosa adalah nama jalan yang dilalui Yesus dari Yerusalem menuju Golgota. Dan rute yang dipilih bukan rute yang tersingkat, melainkan yang terpanjang. Melewati banyak jalan dan gang-gang kecil untuk memperingatkan kepada semua orang untuk tidak melakukan seperti apa yang Yesus lakukan pada waktu itu. Jalan yang dilalui itu tidak mudah, sampai Simon dari Kirene dipaksa untuk memikul salib Yesus. Kalau hari ini Bapak Ibu datang pergi ke Israel, kita melihat sudah berbeda. Via Dolorosa kiri kanan penuh dengan jualan, penuh dengan barang dagangan. Tapi hari-hari waktu Yesus melaluinya menuju Golgota adalah keadaan yang berbeda. Dia memikul salib dengan dipertontonkan kepada semua orang penderitaan yang dia alami. Dan itu tidaklah mudah. Bayangkan kalau saya dan saudara melalui satu pengalaman yang menyakitkan, menyedihkan dalam kehidupan. Kita diolok-olok dan itu dipertontonkan dengan sengaja kepada semua orang. Penderitaannya double. Penderitaan fisik, penderitaan mental, penderitaan secara psikologis. Dan Via Dolorosa kita bernama penantian akan Tuhan dalam proses kehidupan. Ketika seseorang menderita, seperti halnya ketika Yesus memikul salib, inginnya cepat sampai kepada tujuan. Tuhan bisa melakukan berbagai cara dalam hidup kita untuk membawa kita mengalami perkara-perkara ilahi secara instan. Tetapi kenyataannya, dalam kehidupan iman setiap kita tidak ada yang instan, semua harus melalui proses. Dan di dalam proses itulah kita memerlukan penantian akan Tuhan. Ketekunan, kesabaran, dan penyerahan hidup yang total kepada Tuhan. Philip Yancey dalam bukunya yang lain yang berjudul Mencari Tuhan yang Tidak Terlihat, Reaching for the Invisible God, dia menuliskan pengalamannya dan dia katakan ada dua macam orang Kristen. Yang pertama, orang Kristen di tempat-tempat yang makmur cenderung berdoa, Tuhan, angkatlah segera pencobaan dan pergumulan ini daripadaku. Tetapi orang-orang Kristen di negara-negara yang menentang kekristenan, di tempat-tempat yang teraniaya, berdoa dengan cara yang berbeda. Ini menurut Philip Yancey dalam penelitiannya. Dia katakan orang-orang di tempat teraniaya berdoa seperti ini kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menanggung semua pergumulan ini. Iman pada intinya adalah masalah kepercayaan dalam hubungan.
Orang yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan di jalan-jalan yang sukar. Dunia zaman sekarang berkata, kalau engkau jadi orang Kristen, engkau tidak boleh menderita. Tidak ada sakit, tidak ada apapun yang nampak buruk dalam kehidupan. Itu sama sekali tidak alkitabiah. Firman Tuhan berkata untuk sampai kepada kemuliaan, untuk sampai kepada kemenangan kita harus melalui jalan yang dilalui Yesus. Karena kemuliaan ada di balik salib Kristus. Kemuliaan kita ada di balik salib. Mengikut Yesus harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Itu yang firman Tuhan katakan. Dan tidak usah takut, Dia menjadi jaminan pemeliharaan bagi hidup saya dan saudara. Philip Yancey menuliskan satu hal, contoh yang buat saya sangat memberkati saya dan saya percaya memberkati kita semua. Dia katakan, perhatikanlah Abraham mendaki bukit dengan putranya di Moria. Ayub menggaruk-garuk bisulnya di bawah terik matahari. Daud bersembunyi dari satu goa ke goa yang lain. Elia terseok-seok putus asa di gurun. Musa memohon agar diberi tugas yang lain kepada Allah. Semua pahlawan iman ini, tokoh-tokoh Alkitab yang besar ini, pernah melewati saat krisis yang sangat menggoda mereka untuk menilai bahwa Tuhan tidak peduli. Mereka semua pernah mengalami kebingungan di dalam gelap. Apakah berbalik pergi dengan getir atau melangkah maju dengan iman? Dan mereka semua telah memilih jalan kepercayaan. Dan karena itulah kita mengingat mereka hari ini sebagai raksasa iman. Søren Kierkegaard, seorang pemikir Kristen dan seorang peneliti, menulis seperti ini. Iman yang paling murni justru muncul dalam kesulitan yang paling besar. Iman yang paling murni justru muncul dalam kesulitan yang paling besar. Iman yang berkata, walaupun aku tidak mengerti, aku akan tetap mempercayai Tuhan, apapun resikonya. Hari-hari ini iman kita sedang dimurnikan oleh Tuhan. Permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia, marilah kita masuk di dalam Via Dolorosa kita, tempat penantian akan Tuhan dalam proses kehidupan, untuk tetap percaya, untuk tetap bergerak maju bersama Tuhan, untuk tetap menyerahkan hidup kepada Tuhan, untuk tetap menantikan Tuhan dan tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Dan berkata, Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang selalu dapat dipercaya. Mari kita bangun iman kita dengan memandang kepada Kristus yang telah tersalib bagi kita, mati dan bangkit, membawa kemenangan bagi hidup saya dan saudara. Dan kita pasti akan kuat. Kita pasti menjadi orang-orang yang dapat mengalami kehidupan yang dijanjikan firman Tuhan, lebih dari pemenang. Dan tempat yang terakhir dalam kehidupan kita yang harus kita lalui, mengikuti Yesus di dalam jalan kemenangannya, yaitu Golgota kita. Yang pertama Getsemani, yang kedua Via Dolorosa, yang ketiga Golgota. Matius 27 ayat 33 sampai 44 menggambarkannya. Apa itu Golgota bagi diri kita hari ini? Golgota berbicara tentang kematian bagi diri sendiri untuk menggenapi tujuan Allah. Setiap kita hanya dapat menggenapi tujuan Allah ketika kita menyerahkan diri untuk mati bagi diri kita sendiri, untuk dapat hidup bagi Allah. Salib adalah lambang kemenangan. Tetapi tahukah kita bahwa sebelum abad keempat, simbol salib merupakan suatu aib. Bapak-bapak gereja melarang gambar salib dalam karya seni. Baru pada abad keempat, dalam masa pemerintahan Kaisar Roma Konstantin, salib menjadi simbol iman.
Menurut ahli sejarah Michael Grant berkata bahwa Kaisar Konstantin tidak begitu tertarik kepada pribadi Yesus dan menganggap salib sebagai aib yang memalukan. Tetapi ia kemudian mendapat penglihatan tentang salib, bahwa salib bukan lagi sebagai simbol penderitaan dan penghinaan, melainkan tanda kemenangan. Pada akhirnya ia kemudian melukisnya pada setiap perisai para prajuritnya. Sejak itu, salib dipakai menjadi simbol kekristenan sebagai tanda kemenangan. Tetapi bagi saya dan saudara, itu adalah simbol dari kematian bagi diri sendiri untuk hidup bagi Allah, sehingga kita dapat mengalami, bahkan menyatakan kuasa kemenangan Kristus dalam kehidupan setiap kita. Philip Yancey, saya suka membaca tulisan-tulisannya karena mendewasakan karakter kehidupan iman. Dalam bukunya Mencari Tuhan yang Tidak Terlihat, dia ceritakan bahwa dalam 31 tahun pelayanannya dia menemukan ada 2 macam iman. Yang pertama adalah iman jika semuanya berjalan lancar, jika Tuhan menjawab doa saya sesuai keinginan saya, jika Tuhan menyembuhkan saya, jika Tuhan membuat semua yang saya upayakan berhasil, maka saya akan beribadah dan melayani Tuhan. Tetapi ada jenis iman yang kedua, iman walaupun dosa merajalela, walaupun pengaruh dunia begitu kuat, walaupun banyak persoalan, walaupun banyak kesulitan, walaupun doa-doaku belum terjawab, tetapi aku akan tetap setia kepada Tuhan dan aku akan terus melayani Tuhan. Dan saudara, jenis iman yang kedua adalah iman dari orang-orang Kristen yang sadar akan karya penebusan Kristus. Iman dari orang-orang yang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Mereka percaya bahwa dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh karena Kristus yang mengasihi kita. Apakah kita punya iman jika atau iman walaupun? Dan saya percaya orang-orang yang mau mengikut Kristus di jalan kemenangan akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, walaupun saya melalui semua yang saya lalui ini, banyak hal yang tidak enak, tetapi aku mau tetap setia mengikuti Engkau dan melayani Engkau. Itulah iman yang hidup. Seorang penyair bernama George Herbert menuliskan seperti ini. Badai adalah keberhasilan gemilang dalam karya seni Tuhan. Banyak orang tidak mengalami mujizat, tetapi hidupnya menjadi karya mujizat Allah bagi banyak orang. Ada banyak orang Tuhan tidak sembuhkan dari kecacatan mereka. Tapi ada banyak orang yang cacat, orang buta, orang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki. Tetapi hidup mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka menjadi alat mujizat Tuhan bagi banyak orang yang tidak ada pengharapan. Melihat orang yang cacat bisa berhasil, orang yang cacat bisa hidup bagi Allah, orang yang cacat bisa bersuka cita. Itulah orang-orang yang lebih dari pemenang. Dan itulah karya seni Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Golgota mengingatkan kita bahwa seperti Kristus, kita harus mati bagi diri sendiri. Mati dari kepentingan pribadi kita untuk menggenapi tujuan Allah bagi hidup kita. Mungkin kita berkata, apa enggak ada enaknya ikut Tuhan? Justru kita akan melihat kehebatan Tuhan dalam seluruh pengalaman hidup kita. Kita akan melihat anugerah Allah, kita akan melihat tangan Tuhan yang besar ketika kita dibawa Tuhan masuk ke dalam pengalaman yang sepertinya bagi manusia itu sesuatu yang mesti ditolak. Seperti Kristus, kita hidup dalam jalan kemenangan ketika kita menyalipkan kedagingan kita untuk hidup bagi Allah dan memenuhi tujuan Tuhan untuk membawa jiwa bagi kerajaan Allah. Ada banyak orang Kristen terlalu sibuk bagi dirinya sendiri sehingga lupa tugas surgawi, tanggung jawab ilahi untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah, untuk hidup bagi Allah. Hari-hari ini kasih sayang Tuhan melawat kita dimanapun kita berada. Dulu ada banyak orang punya banyak alasan untuk tidak ke gereja. Hari ini kita benar-benar tidak bisa pergi ke gedung gereja.
kita ibadah di rumah. Ada banyak orang punya alasan ketika mendengarkan firman Tuhan di gereja, main handphone, online, tidak baca Alkitab. Tapi hari ini semuanya serba online, khotbah-khotbah semuanya online, buka media sosial, penuh dengan berita-berita firman Tuhan. Ada banyak orang terlalu sibuk dan berkata, saya nggak punya waktu. Pekerjaan saya terlalu banyak. Tapi hari ini semua punya waktu. Kita bekerja di rumah, kita melakukan bisnis dari rumah, kita melakukan banyak hal di rumah. Tuhan sedang berbicara kepada kita. Hari-hari ini Tuhan mengasihi kita, untuk mengingatkan kita, bahwa tidak ada alasan untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Justru kita harus menyiapkan diri kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerap kali kita mau melihat kubur kosong, mau mengalami kuasa kebangkitan Kristus, mau mengalami kemenangan dan kemuliaan Tuhan. Tapi kerap kali kita enggan berjalan melalui Getsemani, tempat doa dan penyerahan kehendak kita kepada Allah. Kita enggan untuk melalui Via Dolorosa, kita enggak sabar untuk berada dalam proses Allah, dalam penantian. Kita berontak kepada Tuhan. Dan enggan melalui Golgota kita. Jika orang-orang hanya hidup bagi diri kita, bagi diri mereka sendiri, tidak mau hidup bagi Allah. Allah mau mematikan kedagingan kita untuk kita dapat hidup bagi Allah sendiri. Kita masih ada di dunia ini, kita melakukan apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Tapi tanggapilah pesan Tuhan bagi kehidupan saya dan saudara, siapkan diri kita. Dan menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam persekutuan pribadi yang intim dengan Tuhan, agar kita disiapkan menghadapi segala kemungkinan dalam kehidupan. Melalui Via Dolorosa kita, penantian dalam proses kehidupan, dan Golgota kita, kematian bagi diri kita sendiri untuk hidup bagi Allah. Apapun yang saya dan saudara sedang hadapi hari-hari ini, percayalah bahwa Kristus telah memberikan kita kemenangan untuk semuanya itu. Tapi Tuhan sedang mengajak kita dan membawa kita, maukah saya dan saudara mengikut Dia di dalam jalan kemenangan. Karena tidak akan pernah ada kubur kosong tanpa melalui Getsemani, tanpa melalui Via Dolorosa, tanpa melalui Golgota. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Kadang-kadang dalam kehidupan kita belum menemukan jawaban dari apa yang kita doakan. Kita belum melihat hasil dari setiap perjuangan kita. Kita mengalami banyak hal yang mengintimidasi pikiran dan kehidupan kita hari-hari ini. Tapi percayalah, kalau Yesus sudah mati buat saya dan saudara dan bangkit buat saya dan saudara, Dia katakan, Dia menjamin seluruh kehidupan saya dan saudara. Dia yang gak menyayangkan anaknya yang sendiri untuk diberikan bagi kita. Hal-hal yang bersifat jasmani ada di dalam tanggung jawab Tuhan dalam hidup kita. Dia sudah katakan dalam firman-Nya, gak ada yang akan memisahkan kita dari kasih. Penindasan, ketelanjangan, wabah COVID-19, teror, ketakutan ekonomi, ancaman-ancaman apapun, ancaman bencana alam dan apapun, gak akan ada yang dapat memisahkan saya dan saudara dari kasih Kristus. Yesus menjamin kehidupan kita. Dalam semuanya itu, kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Kristus yang mengasihi kita. Tapi marilah kita datang pada Tuhan, bangun keintiman, kehidupan doa dan penyerahan diri pada Tuhan. Hidup sebagai orang-orang yang mau datang pada Tuhan dan dibentuk, diproses oleh Tuhan. Dan hidup, menyerahkan diri kita, kesombongan kita, harga diri, keegoisan kita, dan perjuangan kita, ambisi-ambisi kita hanya untuk mengejar apa yang kita mau secara dunia. Itu dipakukan di kayu salib. Kita mau hidup bagi Allah dan menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Berapa banyak saya dan saudara yang mengatakan, Tuhan, aku mau mengalami kubur kosong dalam hidupku, kemenangan-Mu dalam hidupku. Kuatkanlah tanganku dan kakiku dan imanku, hatiku, untuk masuk melalui tempat Getsemani, Via Dolorosa, dan Golgota. Dan kita percaya Tuhan sudah berjalan di depan kita. Dia memimpin hidup kita.
Dia juga berjalan di samping kita. Dia memegang tangan kita. Dan dia melindungi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini. Saya percaya bahwa Engkau menyediakan perkara-perkara ilahi yang luar biasa bagi hidup setiap kami. Dimanapun kami berada pada pagi hari ini, kami menundukkan hati kami kepada Tuhan. Tuhan, bawalah kami untuk menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan utama dalam hidup kami. Biar kami mengejar perkenan Tuhan lebih dari segalanya dalam hidup kami. Kami rela untuk masuk kepada Getsemani kami, tempat di mana kami memenangkan pergumulan kami lewat doa, memenangkan hati kami lewat doa, dan menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Untuk dikuatkan oleh Tuhan melalui Via Dolorosa kami. Kami siap jadi orang-orang diproses dalam pembentukan Allah. Menjadi orang-orang yang mau melewati Golgota kami, tempat kematian bagi diri kami sendiri, untuk hidup bagi Allah. Supaya kuasa kebangkitan Kristus, kuasa kemenangan Kristus jadi nyata bagi hidup kami. Dan kami dapat terus menjadi berkat di dunia sekarang ini. Dan kami boleh berjumpa dengan Engkau, masuk dalam kemuliaan ketika kami sudah menyelesaikan setiap tugas kami di dunia ini. Kami bersyukur pagi hari ini. Teguhkanlah firman-Mu dalam hidup setiap kami. Di dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.